Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 859556823 dengan prodi PG PAUD. Nah, di sini saya mau menjelaskan tugas tutorial ketiga, yaitu komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Soal yang pertama yaitu anak-anak usia dini biasanya memiliki rentang perhatian yang singkat. Bagaimana Anda bisa memanfaatkan komputer sebagai media bercerita agar anak tetap fokus dan tertarik? Dan saya yaitu beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, gunakan visual yang menarik dan berwarna. Komputer memungkinkan penggunaan gambar bergerak, ilusi yang cerah, animasi sederhana, dan transisi yang menarik. Visual yang dinamis dapat membantu mempertahankan perhatian anak rentang masih pendek. Yang kedua, sertakan audio yang interaktif, yaitu cerita bisa dilengkapi suara narasi, musik latar yang lembut, serta efek suara yang disesuaikan alur cerita. Perpaduan visual audio membuat anak lebih terlibat. Yang ketiga, buat cerita singkat dengan alur yang sederhana, yaitu konten yang terlalu panjang dapat membuat anak bosan. Gunakan cerita pendek dengan kalimat sederhana dan adegan yang cepat berubah. Yang keempat, gunakan elemen interaktif. Apa itu? Yaitu misalnya tombol untuk memilih kelanjutan cerita, bermain kecil atau mini aktivitas, atau pertanyaan sederhana. Ayo pilih warna baju si kucing. Nah, interaktivitas membuat anak ikut berpartisipasi, bukan hanya menonton. Yang kelima, yaitu tampilkan karakter yang lucu dan familiar, yaitu karakter yang mudah dikenal atau disukai anak, membantu meningkatkan ketertarikan dan fokus. Yang keenam, gunakan tempo bercerita yang sesuai. Apa itu? Nah, tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Gunakan jeda yang cukup agar anak bisa memproses gambar dan cerita. Dan yang terakhir, libatkan anak selama cerita berlangsung. Guru atau pendamping dapat bertanya, meminta anak menirukan suara, atau menunjuk objek di layar agar perhatian tetap terarah. Pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan 3 kelebihan atau 3 kekurangan dari penggunaan komputer sebagai media bercerita bagi anak usia dini. Menurut Anda, apakah manfaat lebih besar daripada kekurangannya? Jelaskan alasan Anda. Yaitu, jawaban saya yang pertama, meningkatkan keterlibatan multisensori, yaitu komputer memungkinkan penggunaan visual, warna atau animasi, audio, suara musik, dan interaktivitas, klik sentuh, untuk membantu anak memiliki gaya belajar berbeda dan sangat aktivitas untuk mempertahankan perhatian anak usia dini yang memiliki rentang singkat. Yang kedua, menyediakan pengalaman yang disesuaikan, yaitu diferensiasi. Beberapa program cerita dapat menyesuaikan kecepatan narasi, tingkat interaksi, atau bahan konten cerita berdasarkan respon atau usia anak. Selain itu, komputer memungkinkan pengulangan cerita tidak terbatas tanpa kebosanan. Yang ketiga, pendukung perkembangan literasi digital awal, yaitu anak-anak mulai terbiasa dengan antarmuka digital, ikon dan fungsi dasar komputer atau tablet adalah fondasi penting untuk keterampilan teknologi yang akan mereka butuhkan di masa depan. Kekurangannya yaitu yang pertama, mengurangi interaksi sosial dan bahasa tatap muka. Fokus pada layar dapat mengurangi kesempatan bagi anak untuk interaksi langsung dengan orang dewasa, guru atau orang tua, atau teman sebaya, yang sangat penting untuk mengembangkan bahasa lisan, isyarat sosial, dan empati. Yang kedua, resiko kesehatan mata dan postur tubuh. Paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan mata atau masalah penglihatan jangka panjang. Selain itu, posisi duduk yang tidak tepat sangat mengganggu komputer dalam mengaruhi postur tubuh anak.
Yang ketiga, potensi distraksi dan beban kognitif berlebihan, yaitu terlalu banyak animasi, warna, dan fitur interaktif yang tidak relevan dengan cerita dapat membuat distraksi dan membuat anak lebih memahami inti cerita, yaitu overload kognitif dibandingkan cerita tradisional. Menurut saya, manfaatnya lebih besar asalkan digunakan dengan bijak dan diimbangi orang dewasa. Alasannya, komputer membantu membuat cerita lebih menarik dan mudah dipahami anak. Interaktivitas meningkatkan perhatian dan keterlibatan anak dalam proses belajar. Komputer dapat menjadi alat bantu yang sangat efektif untuk mengembangkan bahasa, kognitif, dan kreativitas ketika digunakan dengan durasi yang tepat. Namun, penggunaan harus dibatasi waktunya, dipadukan dengan buku fisik, dan tetap melibatkan interaksi langsung agar perkembangan anak seimbang. Pertanyaan yang ketiga, bayangkan Anda ingin membuat program cerita interaktif di komputer untuk anak usia dini. Cerita tersebut akan melibatkan tokoh hewan yang berbicara. Fitur apa saja yang Anda tambahkan agar anak-anak bisa terlibat aktif dalam cerita tersebut? Yaitu, untuk membuat program cerita interaktif di komputer bagi anak usia dini, saya akan menambahkan beberapa fitur yang membuat anak-anak dapat terlibat aktif dalam cerita. Program akan menampilkan tokoh hewan yang bisa berbicara dan bergerak sehingga cerita terasa hidup. Anak juga diberikan pilihan interaktif untuk menentukan alur cerita, misalnya memilih tempat yang akan dikunjungi, tokoh hewan. Selain itu, tersedia tombol aksi sederhana seperti dengar suara, lanjut, atau gerakan hewan agar anak dapat berinteraksi langsung. Cerita juga dilengkapi mini games edukatif seperti menemukan benda atau mencocokkan suara hewan, narasi suara yang jelas, musik latar yang lembut, dan efek suara tambahan akan membantu membangun suasana. Untuk meningkatkan partisipasi, anak dapat diajak menirukan suara hewan, dan sebagai penghargaan, program memberikan stiker atau animasi lucu setiap kali anak menyelesaikan aktivitas. Fitur-fitur ini diharapkan dapat membuat anak lebih aktif, tertarik, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, seorang guru ingin menggunakan komputer untuk menceritakan dongeng kepada anak-anak. Namun, guru tersebut kerap khawatir anak-anak akan hanya fokus pada komputer dan bukan pada ceritanya. Saran apa saja yang bisa Anda berikan agar penggunaan komputer bisa efektif sebagai media bercerita tetapi tetap menjaga interaksi anak dengan cerita? Untuk menjaga agar anak tidak hanya fokus pada komputer tetapi tetap terlibat dalam cerita, guru dapat melakukan beberapa strategi. Yang pertama, gunakan komputer hanya sebagai pendukung visual, sementara guru tetap menjadi pencerita utama. Guru bisa berhenti sejenak dari tayangan untuk menjelaskan, bertanya, atau mengajak anak untuk menebak alur cerita. Yang kedua, pilih materi cerita yang tidak terlalu penuh animasi atau efek berlebihan agar perhatian anak tidak sepenuhnya tersita pada layar. Yang ketiga, libatkan pengembangan nilai melalui komputer. Yang pertama, pengembangan nilai tanggung jawab. Komputer dapat menyajikan tugas-tugas kecil yang harus diselesaikan secara teratur. Jika tugas-tugas ini diselesaikan, anak-anak menerima rapor virtual yang mengajarkan hubungan sebab akibat yang mendasari tanggung jawab. Contoh fitur atau aplikasinya, fitur virtual pet atau kebun mini. Contoh aplikasi, Tamagotchi digital atau permainan berkebun sederhana. Mekanisme, anak diberi tanggung jawab untuk merawat hewan peliharaan virtual atau tanaman. Mereka harus mengingat jadwal, misalnya memberi makan setiap 4 jam atau menyiram setiap hari. Membersihkan kandang yang ditujukan oleh time atau status bar di layar. Alasan, penguatan, jika anak bertanggung jawab, hewan peliharaan mereka akan tumbuh sehat, gembira, atau tanaman berbuah atau sukses. Konsekuensi, jika anak tidak bertanggung jawab, berupa memberi makan atau menyiram, hewan peliharaan akan sakit, sedih, atau tanaman layu. Konsekuensi visual yang jelas, ini mengajarkan bahwa tanggung jawab membutuhkan konsistensi dan memiliki dampak pada makhluk atau objek lain. Contoh fitur atau aplikasinya,
Fitur Tri dalam cerita interaktif. Mekanisme dalam cerita, tokoh hewan menghadapi situasi di mana mereka bisa berbohong untuk menghadapi hukuman. Misalnya, apakah kamu yang memecahkan vas bunga ini? Program berikan dua pilihan. Yang pertama, berbohong. Karakter utama menghadapi konsekuensi yang lebih rumit seperti hilangnya kepercayaan dari teman-teman atau merasa sedih dan bersalah. Diilustrasikan dengan ekspresi wajah yang jelas. Yang kedua, jujur. Karakter utama mungkin masih menerima konsekuensi kecil, misalnya harus membantu membersihkan, tetapi teman-temannya memuji keberaniannya dan tidak merasa senang. Pastikan dengan visual dan sound effect positif. Alasannya, simulasi konsekuensi. Program secara visual dan emosional melalui karakter menunjukkan bahwa kejujuran membawa kedamaian dan kepercayaan, sementara berbohong menciptakan masalah yang lebih besar, bahkan jika upaya awalnya adalah untuk menghindari masalah. Empati, anak belajar melihat dampak dan kejujuran atau ketidakjujuran melalui ekspresi dan reaksi karakter yang berbicara. Pertanyaan yang keenam, Anda meminta untuk merancang program komputer untuk mengajarkan nilai berbagi kepada anak usia dini. Fitur apa saja yang akan Anda tambahkan dalam program tersebut agar anak-anak dapat memahami dan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan mereka? Saya akan menambah beberapa fitur interaktif yang mendukung pemahaman dan praktik nilai tersebut. Yang pertama, cerita interaktif dengan tokoh yang berbagi, yaitu misalnya hewan atau anak virtual yang membagikan mainan atau makanan kepada teman agar anak dapat menilai contoh perilaku berbagi. Yang kedua, mini games berbagi barang, di mana anak diminta membagikan mainan, kue atau benda digital dengan karakter lain dengan umpan balik positif atau mereka berhasil berbagi. Yang ketiga, reward sistem sederhana seperti stiker animasi lucu atau suara pujian ketika anak menunjukkan tindakan berbagi, sehingga anak merasa senang dan termotivasi. Yang keempat, aktivitas kolaboratif dalam program, misalnya membantu karakter menyelesaikan tugas bersama temannya, sehingga anak belajar bahwa berbagi juga berarti bekerja sama dan memperhatikan orang lain. Dengan kombinasi cerita, permainan, atau penghargaan, anak tidak hanya memahami konsep berbagi tetapi juga termotivasi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, bayangkan Anda membuat cerita digital untuk anak-anak yang mengajarkan nilai kesabaran. Bagaimana Anda mengembangkan alur cerita dan karakter untuk menumbuhkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya bersabar. Karakter sedemikian rupa sehingga anak-anak dapat memahami konsep bersabar secara nyata. Yaitu cerita akan menampilkan tokoh utama yang relatif dan menarik. Misalnya seekor kura-kura yang ingin mencapai puncak bukit, atau anak kelinci yang menunggu tanaman tumbuh dari biji. Tokoh tersebut menghadapi tantangan-tantangan kecil yang menguji kesabaran seperti menunggu giliran bermain, menyelesaikan tugas sedikit demi sedikit, atau menghadapi cuaca yang tidak menentu saat menanam. Alur cerita dibuat bertahap dan interaktif, di mana anak-anak dapat memilih tindakan tokoh pada beberapa titik cerita, misalnya menunggu dengan tenang dan melakukan aktivitas lain, atau marah dan menyerah karena tidak sabar. Setiap pilihan akan memberikan konsekuensi visual atau audio, misalnya tanaman tumbuh lambat tapi indah jika tokoh bersabar, atau tanaman gagal jika tokoh tidak sabar. Hal ini membantu anak belajar sebab akibat dan kesabaran secara langsung. Selain itu, emosi tokoh akan diekspresikan dengan jelas melalui animasi dan suara, sehingga anak bisa melihat perbedaan antara perasaan marah, kecewa, dan puas saat bersabar. Cerita juga dapat menampilkan mini games atau memerlukan kesabaran seperti menyusun puzzle atau menunggu animasi selesai untuk mendapatkan reward, sehingga anak terlatih kesabaran sambil bermain. Dengan pendekatan ini, tokoh menarik, alur interaktif, ekspresi emosi yang jelas, dan mini games yang mengajarkan menunggu. Anak-anak tidak hanya memahami pentingnya bersabar tetapi juga merasakan secara
manfaat dan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, menurut Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan komputer dalam meningkatkan keterampilan bahasa pada anak usia dini? Apakah manfaat yang diberikan sebanding dengan resikonya? Jelaskan alasan Anda. Kelebihannya yaitu yang pertama, exposure atau kosakata yang luas dan visual. Komputer menyediakan program yang dapat menampilkan kata-kata baru bersamaan dengan gambar animasi atau video yang relevan. Ini menciptakan hubungan yang kuat antara kata dan makna atau pembelajaran multisensori yang membantu akuisisi kosakata lebih cepat. Yang kedua, penguatan pelafalan dan pendengaran. Aplikasi bahasa interaktif dapat memberikan modal pelafalan yang jelas dan konsisten. Fitur pengenalan suara, speech recognition, memungkinkan anak berlatih berbicara dan menerima feedback instan jika pelafalan mereka tidak tepat. Yang ketiga, mendorong keterampilan membaca awal, praliterasi. Banyak program menyediakan fitur penyorotan teks, highlighting saat narasi dibacakan. Ini membantu anak menghubungkan suara dengan huruf dan kata yang tertulis, membangun kesadaran fonologis dan memotivasi mereka untuk membaca. Yang pertama, mengurangi interaksi dan dialog timbal balik. Bahasa berkembang paling baik melalui dialog sosial, percakapan, tanya jawab, negosiasi. Dengan manusia, komputer cenderung memberikan respon yang terprogram yang membatasi pengembangan programatif bahasa, penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan pemahaman isyarat nonverbal. Yang kedua, kualitas konten yang tidak terjamin. Tidak semua aplikasi pendidikan berkualitas. Aplikasi yang buruk mungkin memiliki kosakata yang tidak tepat, kecepatan narasi yang terlalu cepat, atau animasi yang terlalu mengganggu yang justru menghambat fokus dan pembelajaran. Itu keterbatasan penghambatan kontekstual. Meskipun komputer dapat mengajarkan arti kata, ia kesulitan mengajarkan anak bagaimana menggunakan kata-kata tersebut dalam berbagai konteks sosial dan emosional yang kompleks yang hanya bisa dibahasanya. Komputer memberikan media pembelajaran bahasa yang menarik, interaktif, dan cepat dalam membangun kosakata dan kemampuan mendengar anak. Dengan bimbingan guru atau orang tua, risiko ketergantungan dan kekurangan interaksi sosial dapat diminimalkan. Misalnya dengan memadukan komputer dengan membaca buku fisik, bercerita langsung, dan bermain interaktif. Dengan kombinasi penggunaan yang tepat, komputer menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterampilan bahasa anak usia dini tanpa mengurangi perkembangan sosial dan kreativitas. 9. Bagaimana penggunaan komputer dapat membantu meningkatkan keterampilan motorik halus pada anak usia dini? Berikan contoh aplikasi atau aktivitas yang dapat dilakukan di komputer untuk mendukung keterampilan tersebut dan jelaskan alasannya. Aktivitas di komputer menuntut koordinasi antara mata dan tangan. Misalnya saat anak menggunakan mouse atau layar sentuh, mereka belajar mengarahkan kursor, mengklik, dan menggeser objek dengan posisi. Aktivitas ini melatih otot-otot kecil di tangan dan jari, merupakan dasar keterampilan menulis dan menggambar. Beberapa contoh aplikasi atau aktivitas komputer yang mendukung keterampilan motorik halus antara lain. Yang pertama, menggambar atau mewarnai digital. Anak menggunakan stylus, mouse, atau layar sentuh untuk menggambar, mewarnai, gambar, atau menulis huruf. Hal ini melatih kontrol tangan dan koordinasi mata dan tangan. Yang kedua, puzzle atau menyusun bentuk. Anak memindahkan potongan puzzle digital untuk membentuk gambar utuh. Aktivitas ini melatih ketelitian, perencanaan gerakan, dan ketepatan jari. Yang ketiga, permainan klik dan drag and drop. Misalnya, menyusun benda, memilih jawaban, atau mengatur objek sesuai urutan. Aktivitas ini meningkatkan kecepatan, presisi, dan koordinasi motorik halus. Yang keempat, aktivitas interaktif lain seperti tracing. Anak menelusuri garis atau bentuk yang ditampilkan di layar seperti menulis huruf atau angka. Aktivitas membantu persiapan menulis secara manual. Alasan mengapa komputer efektif adalah anak memotivasi oleh visual dan suara yang menarik.
sehingga mereka berlatih keterampilan motorik halus secara menyenangkan dan berulang-ulang tanpa merasa bosan. Dengan penggunaan yang tepat, komputer menjadi media yang mendukung perkembangan motorik halus sambil tetap mengajarkan konsep dasar kognitif dan bahasa. 10 atau yang terakhir, bayangkan Anda ingin membuat aplikasi komputer yang membantu anak usia dini menggambarkan keterampilan sosial seperti bekerja sama dan berkomunikasi. Fitur-fitur apa saja yang akan Anda tambahkan dalam aplikasi tersebut agar anak dapat belajar dengan memperhatikan keterampilan sosial mereka, yaitu keterampilan sosial seperti bekerja sama dan berkomunikasi. Beberapa fitur penting yang bisa ditambahkan antara lain: yang pertama, cerita interaktif dan kolaborasi. Tokoh-tokoh dalam cerita menghadapi situasi yang membutuhkan kerjasama, misalnya membangun rumah, menanam tanaman, atau menyelesaikan misi bersama. Anak harus memilih tindakan yang melibatkan tokoh lain sehingga belajar berbagi, bergiliran, dan membantu teman. Yang kedua, mini games multiplayer atau berkelompok. Permainan sederhana di mana anak dapat bermain bersama teman secara bergilir atau simultan. Contoh, menata puzzle besar bersama, menyusun gambar, atau permainan musik yang membutuhkan koordinasi. Anak belajar komunikasi, negosiasi, dan bergilir secara praktis. Yang ketiga, fitur dialog dan pemilihan komunikasi. Anak-anak dapat memilih kata atau kalimat untuk interaksi dengan karakter lain. Misalnya, mari kita bantu teman kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Membiasakan anak menggunakan bahasa sopan, menyampaikan ide, dan menunggu giliran berbicara. Program memberikan pujian atau reward saat anak berhasil bekerja sama atau menyelesaikan aktivitas dengan bantuan teman virtual. Misalnya, stiker animasi yang lucu atau suara tepuk tangan. Hal ini memotivasi anak untuk terus melakukan perilaku sosial positif. Yang kelima, simulasi konflik sederhana. Anak diajak memecahkan masalah kecil dalam cerita, misalnya dua tokoh yang main yang sama. Anak belajar mengambil keputusan secara adil, bergilir, atau berbagi. Yang keenam, aktivitas role play. Anak dapat memilih peran tokoh dan berinteraksi sesuai dengan peran tersebut. Contoh, satu anak menjadi penjual, satu menjadi pembeli, sehingga anak belajar komunikasi dan empati. Dengan kombinasi cerita, mini games, pilihan, komunikasi, feedback positif, simulasi konflik, dan role play, aplikasi dapat membuat anak belajar keterampilan sosial secara aktif, menyenangkan, dan aman. Anak tidak hanya menonton tetapi juga berlatih, berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama. Yang penting untuk perkembangan sosial mereka. Itulah tadi penjelasan dari saya dari 10 pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.